kami Bapa, setelah hujan pasti ada pelangi, setelah badai Tuhan pasti ada, dimanapun Tuhan ada. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami belajar dari firman Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, garap kerjakan hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau biarkan, tapi biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kerjakan terus karya di tempat ini Bapa. Sampaikan isi hati, urapi hamba-Mu, urapi satria yang mendengar, dan hanya nama Tuhan yang tinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Selamat dulu Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan lanjutkan serial mempersiapkan umat Tuhan yang menyongsong kedatangan Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan yang bukan cuma bayi Yesus yang lahir, tapi Yesus yang akan segera datang untuk menjemput mempelai wanitanya. Saya dan saudara gereja Tuhan yang siap. Bagian pertama kita sudah belajar siapa atau bagaimana, siapa yang siap. Siapakah keluarga yang siap mempersiapkan kedatangan Tuhan? Kita belajar dari keluarga Zakaria dan Elizabeth. Poin yang pertama kemarin itu adalah orang-orang yang tidak kecewa. Minggu lalu masuk tahap kedua, yaitu siapa yang siap mempersiapkan kedatangan Tuhan adalah mereka-mereka yang merontokkan, merubuhkan setiap penghalang-penghalang iman yang dibuat oleh akal pikiran manusia. Nah, hari ini kita akan kebut, ya, waktunya cukup ini untuk mengebut. Kita selesaikan karena minggu depan sudah minggu pertama Desember. Jadi hari ini kita selesaikan semuanya. Kita mulai dari Amsal pasal 13 ayat 20. Kita bergerak dari ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita baca 2-3 ya. Siapa bergaul dengan orang menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi mahal. Puji Tuhan. Kita lanjutkan kisah kita dari kisah Lukas itu. Lukas pasal 1 itu cerita tentang Zakaria. Setelah Zakaria minggu lalu saya sampaikan ragu, bimbang terhadap firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Karena ketidakpercayaannya, karena Zakaria begitu meragukan firman itu, akhirnya Zakaria dikatakan, engkau, ya, di Lukas 1 ayat 20, saya baca kembali ceritanya minggu lalu. Lukas 1:20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ketika Zakaria meragukan firman yang dibawa oleh Gabriel itu, malaikat Gabriel itu, dia ragu, bimbang, karena tidak mungkin, sudah terlambat. Bagaimana mungkin kami sudah tua? Bagaimana mungkin kami di masa tua kami seperti ini, umur kami sudah begini? Saya sudah tua, istri saya sudah tua, bahkan istri saya dulunya adalah mantul. Bagaimana mungkin punya anak? Tapi Zakaria diperingatkan oleh Gabriel itu, karena engkau tidak percaya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Nah, ketika Zakaria yang sedang melayani di bait suci pada saat itu membakar ukupan, dia mendapat giliran membakar ukupan pada saat itu. Orang-orang jemaat yang menunggu di luar menanti-nanti, kok lama, kenapa, ada apa ya? Ya.
Kenapa? Ada apa ya? Coba kita lihat Lukas 1 ayat 21. Lukas 1 ayat 21, supaya tampilkan. Bisa tampilkan kondisi jemaat yang menanti-nantikan Zakaria. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Udah kelewat lama ini. Biasanya kebaktian itu paling berapa lama? Ini sudah lama sekali. Kalau kita ilustrasikan contohnya seperti ini, udah gini jemaat begini. Udah jam berapa ini? Enak kali pendeta itu khotbah. Gak tahu yang bentar lagi arisan. Lama kali pulang, nah gitu kira-kira. Jadi jemaat itu menanti-nanti, kenapa? Zakaria lama kali ke bait suci. Kenapa? Ada beberapa orang tahu, mungkin sesuatu terjadi. Ya, mungkin ada penglihatan, mungkin ada begini, banyak terjadi sesuatu. Tapi setelah selesai Zakaria menyelesaikan tugasnya, siap dia melakukan tugas sebagai imam. Ayat 23 di Lukas 1 dikatakan, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Haleluya. Dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Setelah selesai tugas, dia nggak keluyuran kemana-mana, tapi Zakaria kembali pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kembali ke rumah? Karena yang bisa menyongsong, menantikan kedatangan Tuhan, dia adalah dimulai dari karya Tuhan. Karya ajaib Tuhan itu terjadi di rumah, dalam keluarga. Ada bentukan Tuhan. Tuhan menciptakan, ada dua hal diciptakannya di muka bumi ini. Yang pertama diciptakan Tuhan adalah keluarga. Lalu yang kedua itu gereja. Itu sebabnya Zakaria kembali ke rumah, karena di sana keluarganya. Dalam keluarga itu yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Di situ ada keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak. Tetapi pada saat itu keluarga daripada Zakaria dan Elisabeth, mereka hanya berdua. Ya, berdua, bertahun-tahun mereka berdua. Kalau ibaratnya seperti sekarang ini, lagu itu bikin romantis. Kita bikin romantis, ya kita bikin romantis. Begitu kira-kira ini Zakaria dan Elisabeth. Kenapa? Karena mereka sudah tua, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka hanya tinggal berdua dalam keluarga itu. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang siap menyongsong kedatangan Tuhan adalah keluarga yang betul-betul romantis. Kenapa saya katakan betul-betul romantis? Zakaria pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, dia sudah gak bisa bicara apa-apa lagi. Karena ketidakpercayaannya kepada yang dikatakan Gabriel itu, malaikat itu, dia diam, gak bisa ngomong. Kalau dia mau berbicara paling dengan kata-kata, dengan tulisan, ya ambil kertas dia menulis. Bahasa isyarat mungkin dia gak tahu. Kenapa? Karena dia baru bisu. Tapi itu pun terjadi asal atas kehendak Tuhan. Dan bersama dengan Elisabeth, mereka tetap ibaratnya kalau lagu sekarang mungkin ya, kalau Elisabeth melihat Zakaria udah gak bisa ngomong apa lagi, manggil Zakaria, gak bisa bicara lagi. Ya, Zakaria sudah gak bisa bicara lagi. Tapi Elisabeth bagaimana nih? Apa yang terjadi? Mungkin keadaan ditulis dalam Alkitab ini, mungkin mereka berkomunikasi dengan tulisan, ya, dengan tulisan.
Tapi dalam keadaan kondisi seperti itu, saya ibaratkan mungkin si Elizabeth ngomong begini. Gajah mau murninya saadong dongakku mengkel. Gajah mau murninya saadong dongakku tangis. Ada Elizabeth mungkin. Karena apa? Jagaran tidak bisa bicara lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu pun Zakaria dan Elizabeth kembali dalam keluarga, tetap dalam keluarga. Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan, keluarga itu harus direstorasi. Keluarga itu harus dipulihkan. Bapak Ibu Saudara itu, kalau Bapak Ibu memperhatikan ketika kita dalam doa berapa, doa syafaat menutup ibadah, perkataan-perkataan dalam doa syafaat itu apa? Biarlah Tuhan melawan semua keluarga. Suami mengasihi istri tunduk kepada suami karena itulah firman Tuhan. Anak-anak taat dan patuh kepada orang tua mengasihi anak-anak, itulah perintah Tuhan. Bertahun-tahun itu tetap kita doakan. Kenapa? Karena kita akan menjadi generasi yang menyongsong kedatangan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang berlaku, apapun yang sedang terjadi di hadapan kita, keluarga itu yang utama. Karena keluarga adalah bentukan daripada Bapa di surga. Lembaga yang pertama dibentuk oleh Tuhan, bukan kerajaan, tapi keluarga. Keluarga harus dipulihkan. Amin. Keluarga harus dipulihkan. Kita di tempat ini, mari sama-sama kita bergumul supaya keluarga kita dipulihkan. Ingat apa yang membentuk kita dulu, membentuk kita menjadi sebuah keluarga itu apa? Beberapa hari yang lalu saya baca artikel, untuk jatuh cinta itu gampang. 5-10 menit bisa jatuh cinta. Tetapi untuk membangun cinta itu butuh waktu seumur hidup. Amin. Sedikit amin. Ada apa ini? Untuk jatuh cinta itu gampang, 10 menit, 20 menit bisa. Ada bulope, gampang. Tapi untuk bangun cinta, Bapak Ibu Saudara, seumur hidup. Ya, seumur hidup. Seringkali saya sampaikan ini dalam konseling pernikahan, mempersiapkan pernikahan. Kalau sebelum menikah, kalau sebelum nikah itu apapun itu dibungkus itu enak rasanya. Apapun yang dibungkus enak rasanya. Tapi ketika sudah menikah, mulai terkuak satu-satu. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Nampak semua aslinya. Tapi kalau kita lihat Zakaria dan Elizabeth, bahkan ketika ada tantangan, mereka tidak memiliki anak, bertahun-tahun berkeluarga, tidak kecewa. Tidak kecewa. Tantangan satu-satunya dalam minggu lalu itu apa? Gagal mempercayai. Zakaria gagal mempercayai, akibatnya dia bisu. Tapi hari ini ketika dia kembali pulang ke rumah, tetap romantis. Kenapa tetap romantis? Coba dibuka ayatnya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth yang sudah nenek-nenek itu, yang sudah tua umurnya itu, yang katanya mandul itu apa? Mengandung. Elizabeth yang sudah tua itu, yang sudah nenek umurnya sudah bukan muda lagi, dan ketika dia muda dikatakan dia mandul. Ternyata apa? Dia mengandung. Kenapa bisa mengandung? Karena romantis, mereka romantis, sudah tua.
Gajang mau murmi asa dong aku mekel. Bapak Ibu Saudara, jangan komplain loh dengan saya. Mungkin Bapak Ibu komplain dengan saya, bahwa Bapak kita kok lagu-lagu dunia itu pendeta aneh itu. Mungkin Anda berkata seperti itu. Lagu dunia atau lagu dunia itu apa? Maknanya untuk keluarga itu lagu itu luar biasa. Saya diberkati kali dengan lagu itu. Ketika saya ulang tahun, ya ulang tahun itu berapa itu? Istri saya mengirimkan lagu itu. Gajang mau murmi asa dong aku mekel. Gajang mau murmi asa dong aku tangis. Bapak itu dalam bahasa Indonesia seperti ini. Panjanglah umurmu, ya, supaya ada kawanku untuk tertawa bahagia. Panjanglah umurmu ya, supaya ada temanku untuk berduka nanti. Dalam maknanya Bapak Ibu Saudaraku, dalam, ya, ibu-ibu yang ada 3 di depan, dan gue kan, kamu dulu kan, tapi dulu sesuai kan, ngabar saudara kita dulu, itu kan, yang terakhir mengambil dulu, nggak bisa lagi. Tapi yang belum, dengar baik. Keluarga yang siap menyongsong berangkat Tuhan adalah keluarga yang romantis. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, suami istri, orang tua mengasihi anak-anak taat dan patuh kepada orang tua. Baca nanti dalam kitab Maleakhi. Dalam kitab Maleakhi dikatakan, sebelum kedatangan Tuhan, keluarga harus direstorasi, keluarga harus dibenarkan hubungannya. Orang tua, ayah, bapak-bapak, hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anaknya, anak-anak pada orang tuanya. Kenapa? Kalau tidak, aku akan datang menghukum bumi ini. Baca nanti firman Tuhan. Bapak-bapak jangan sakit di hati anakmu. Anak-anak, engkau jangan menggurui orang tuamu. Hargai dia. Ada timbal balik. Mungkin satu saat nanti, mungkin tahun depan kita akan bicara tentang ini. Hari ini tak sempat lagi. Begitu pentingnya kita harus memulihkan hubungan ini. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak murka. Ya, jadi awalnya pertamanya apa? Sekarang suami istri dulu. Gak salah, saya katakan gak salah. Nanti di rumah, ya di rumah, ketika misalnya melihat suaminya datang, gajang mau murmiasa dong aku mekel. Lagu siapa itu? Ada tahu lagu siapa? Oh gak salah. Lihat, ketika Zakaria pulang ke rumah, mereka romantis kembali. Dan akhirnya apa? Elisabeth mengandung. Elisabeth yang katanya mandul itu bukan hanya mandul, sudah tua, umurnya sudah tidak mungkin. Tapi apa? Firman Tuhan yang disampaikan Gabriel. Zakaria, doamu sudah didengar. Engkau akan punya anak. Walaupun Pak itu Zakaria, masa sih? Tapi itu yang terjadi. Kita lanjutkan. Jadi kita harus pulihkan keluarga. Ya. Akhirnya apa? Dalam keluarga yang pulih itu, Tuhan mau memberkati dengan luar biasa. Nah, keluarga seperti apa? Keluarga seperti apa yang Tuhan inginkan? Keluarga seperti apa yang Tuhan mau untuk mempersiapkan kedatangannya? Kita kembali lagi ke 2 minggu yang lalu saya sampaikan keluarga seperti apa? Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang hidup seturut firman Tuhan, keluarga yang tidak bercela seperti itu. Nah, akhirnya selanjutnya setelah kejadian itu kita lihat Zakaria yang bisu, yang tidak bisa berkata-kata itu lebih banyak dia berdiam diri.
Saya percaya Zakaria dalam kebisuannya dia berdiam diri. Dan bukan hanya Zakaria yang berdiam diri, Elisabet selanjutnya dikatakan, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. 5 bulan Elisabet tidak menampakkan diri keluar. Tetapi apa? Di bawahnya pernyataan daripada Elisabet. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elisabet tahu, ya, Elisabet tahu itu perbuatan Tuhan yang ajaib. Elisabet tahu ketika dia mengandung, walaupun bingung. Kenapa bingung? Saya mau tanya dulu ibu-ibu, tanda seorang wanita mengandung itu apa? Tandanya seorang wanita mengandung apa? Tidak haid gitu kan? Tidak haid. Padahal Elisabet sudah lama tidak haid. Kan Elisabet sudah menopause, sudah tua, gak haid lagi. Tapi kenapa dia percaya dia lagi mengandung? Karena dia dengar-dengaran kan firman Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan. Dan selama 5 bulan saya coba kira-kira kenapa ya Elisabet nggak keluar rumah 5 bulan, nggak menampakkan diri. Jadi 5 bulan udah nampak ya. Ya, udah nampak. Elisabet tahu itu perbuatan Tuhan, tapi kalau dia keluar akan menjadi bahan guncingan, pasti akan menjadi bahan gosip. Lihat, pasti ada ngomong gini, lihat Elisabet udah tua, kok makin besar perutnya, ada apa nih, sakit apa dia? Pasti gitu kata orang. Orang-orang pasti berkata, sakit apa? Sakit. Ya Elisabet udah tua, kena tumor lagi, dia kanker perut. Perutnya makin besar, mungkin seperti itu kata-kata orang pada sakit. Tapi apa? Elisabet memilih tidak keluar rumah. Dia tetap 5 bulan tetap tinggal di dalam rumahnya. Kalau kita lanjutkan dalam Lukas pasal 1 itu diceritakan di lain tempat, waktu yang agak berdekatan, di lain tempat, tepatnya di Nazaret, malaikat yang menjumpai Zakaria itu menjumpai seorang perawan bernama Maria. Di lain tempat, Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel dan menyampaikan berita akan hadirnya juru selamat melalui Maria. Nah, di situ Maria diberitahu bahwa Zakaria dan Elisabet, kebetulan Elisabet ini sepupunya Maria. Elisabet itu juga diberitakan kepada Maria lewat Gabriel bahwa Elisabet sedang mengandung. Akhirnya Maria mendatangi Elisabet. Mereka berjumpa, mereka bergaul, mereka melakukan sosialisasi. Dalam Alkitab diceritakan Elisabet itu bergaul dengan Maria. Kenapa dengan Maria? Karena ketika bergaul bukan kepada orang yang tepat, mungkin nanti akan banyak hal-hal yang muncul. Mungkin akan timbul gosip-gosip segala macam. Itu sebabnya di awal pembacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Amsal dikatakan supaya kita bijak dalam bergaul, jangan sembarangan bergaul. Maria bergaul dengan Elisabet, sama-sama wanita yang dipilih oleh Tuhan. Maria dipilih sebagai ibunya juru selamat. Elisabet dipilih sebagai ibunya yang mempersiapkan jalan untuk juru selamat.
mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang menjaga pergaulannya. Dalam kitab 1 Korintus dikatakan pergaulan yang buruk bisa merusak yang baik. Ya. Yang buruk bisa merusak yang baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati ketika kita bergaul. Jangan sembarangan bergaul dengan siapa saja, tapi bergaullah dengan sebuah komunitas yang sama-sama bisa menguatkan. Elizabeth bergaul dengan Maria yang sama-sama sudah Tuhan pilih. Elizabeth memilih untuk tetap tinggal di rumah daripada pergi keluar rumah. Nanti banyak hal, banyak masalah, banyak timbul nanti tentang hal yang aneh-aneh. Akhirnya rontoklah imannya. Dia membatasi telinganya hanya untuk mendengar hal-hal yang baik. Dia mau membatasi pergaulannya dengan orang-orang tertentu yang bisa membangun iman. Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak bisa melarang kita untuk bergaul dengan siapa. Saya nggak bisa. Tapi Tuhan menganjurkan, ya. Tuhan yang menganjurkan. Coba kita lihat satu ayat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ini penting. Kita baca bersama 2-3 ayat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah baik, hidup kita sudah baik, kita sudah berusaha baik, tapi ketika bergaul dengan yang kurang baik, dengar, bisa rusak. Mungkin yang kita mau mempengaruhi mereka. Pertanyaan Anda sekarang, kita bisa mempengaruhi atau kita dipengaruhi? Memang dalam sebuah ruangan yang gelap, kalau ada lilin memancarkan terang, bisa menerangi. Memang seperti itu. Tetapi ketika ada angin sedikit, lilin yang terang itu bisa mati dan gelap semuanya. Makanya dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Saya punya teman dulu, orang baik. Dia katakan, aku mau masuk dalam kumpulan sana. Orang-orang itu orang-orang yang gak baik, biar bisa nanti mempengaruhi mereka menjadi orang baik. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bisa rusak kebiasaan yang baik kalau bergaul dengan pergaulan yang buruk. Jadi hati-hatilah ketika kita memilih pergaulan. Hati-hati. Jangan sembarangan. Dalam Amsal 13 tadi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bergaullah dengan orang bijak, bergaullah dengan orang yang bisa, istilahnya, yang bisa mempengaruhi kita semakin baik. Ya, bergaul dengan orang yang bisa mempengaruhi kita semakin baik. Jangan bergaul kepada orang yang melemahkan kita, jangan. Itu dari kisah Elizabeth dan Maria, mereka bergaul. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita review kembali dari awal. Siapa keluarga yang bagaimana yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan? Yang pertama itu keluarga yang tidak kecewa. Apapun yang terjadi tidak kecewa. Kita yakinkan hidup kita bahwa setiap rancangan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu rancangan sukacita. Seri yang kedua,
patahkan semua belenggu-belenggu yang merontokkan iman, yang mengganggu iman kita. Semua hal-hal yang membuat kita tergoncang iman kita, patahkan itu semua. Karena itu adalah hal-hal yang dibuat oleh pikiran-pikiran manusia, pikiran-pikiran dunia ini. Pikiran-pikiran dunia ini sering menyesatkan. Memang seolah-olah benar, seolah-olah baik. Tapi pikiran yang benar dan baik yang betul adalah pikirannya Tuhan sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, saya nasihatkan kepada kita untuk setia baca firman. Sering baca firman. Baca firman. Bukan baca kata-kata hikmat-hikmat dunia ini. Banyak hikmat dunia ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi seolah-olah benar. Contohnya apa? Contohnya hikmat orang Jepang. Ada orang Jepang namanya Kiyosaki. Kiyosaki bilang, lahir miskin itu bukan salahmu, tapi kalau mati miskin salahmu katanya. Harus kaya katanya kalau mati. Gak ada ayatnya seperti Bapak Ibu Saudara. Gak ada ayatnya seperti itu. Gak ada ayatnya yang mengatakan terhina kalau mati dengan keadaan miskin. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kaya, ya pasti kaya. Itu seizin Tuhan semuanya. Jangan bawa logika-logika dunia memasuki pikiran kita, tapi dalam pikiran Kristus. Dan ada juga yang katakan kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti akan diberkati. Gak ada juga yang seperti itu. Gak ada. Yang ada ya kalau kita ikut Tuhan, rajin setia ikut Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Bukan jadi kaya raya. Kalau Tuhan izinkan kau kaya raya, puji Tuhan. Kalaupun tidak diizinkan Tuhan kaya raya, asal tetap cinta Tuhan, itu yang terbaik. Jangan dikasih Tuhan kekayaan, akhirnya kau hilang, menggantikan Tuhan itu dengan kekayaan, hilang. Berkali-kali saya ingatkan dari beberapa bulan yang lalu apa? Tuhan, saingan daripada Tuhan itu bukan iblis. Tuhan tidak bersaing dengan iblis, tapi Tuhan bersaing dengan mammon. Tuhan bersaing dengan kekayaan. Ketika kita katakan kita cinta Tuhan, patahkan semua belenggu-belenggu hikmat-hikmat dunia yang mengganggu iman. Dengan apa? Baca firman. Hari ini kita belajar keluarga. Keluarga harus dipulihkan untuk mendatangkan Tuhan. Dan jaga pergaulan kita. Ketika kita bergaul akrab dengan sesama yang bisa membangun iman, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan hadir. Dalam kitab Ibrani katakan, janganlah menjauhkan diri dari persekutuan, perkumpulan-perkumpulan yang dibiasakan. Kenapa jangan menjauhkan diri? Karena ketika kita berjumpa, bergaul, saling menguatkan, saling memberkati. Dan Mazmur 33, ketika kita hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat. Amin. Ikut Tuhan seperti itu. Ikut Tuhan bukan pakai logika manusia, tapi pakai ikuti logikanya Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti apa? Ikuti. Haleluya. Ini kita akan menyembah Tuhan.
saudaraku, mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong pada tangan Tuhan. Biarlah kita tidak didapati menjadi orang-orang yang kecewa. Biarlah kita didapati orang-orang yang siap memiliki iman yang teguh. Hancurkan semua belenggu-belenggu yang membuat iman kita goyah. Untuk menyongsong pada tangan Tuhan, keluarga kita harus keluarga yang dipulihkan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak patuh pada orang tua. Keluarga yang berkenan di mata Tuhan, keluarga yang romantis. Biar kasih mengikat suami istri, kasih mengikat orang tua dan anak-anak. Dan bagi setiap kita juga, mari kita jaga pergaulan kita.
berdoa bagi anak-anak muda, biarlah mereka bergaul dalam pergaulan yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dalam pergaulan yang buruk. Kami tinggalkan semua pergaulan yang buruk. Kau bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kehidupan kami, Tuhan. Bapak, pagi hari ini juga ketika mendengar ada bencana, kami mohonkan belas kasih-Mu turun. Kami tidak tahu posisinya tepatnya di mana. Tapi menurut berita yang kami dengar ada banjir bandang yang melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kalau ada perlu jemaat-Mu yang terkena hari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan yang daripada Engkau turun dan kasih itu kami keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Kau izinkan Ayub kehilangan sesuatu, tapi ketika Ayub tetap taat, setia, Tuhan kembalikan bahkan lebih dari sebelumnya. Tuhan juga Tuhan kembalikan lebih dari sebelumnya. Tuhan itu kami di Tuhan. Kuasa Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Tubuhnya yang merasa sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih rohaninya Tuhan pulihkan, keluarga Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Intan Reni. Beberapa hari yang lalu dari Jumat yang lalu masuk rumah sakit dan semalam sudah keluar. Tuhan pulihkan. Hamba sudah naikkan doa permohonan kepada-Mu. Tuhan, oleh bila-bila-Mu, Yesus yang sudah menanggung derita kami, berikan kesembuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada kesembuhan secara fisik, rohaninya juga Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan keluarga ini Tuhan. Amal Remi juga Tuhan, berkati usahanya, pekerjaannya Tuhan, berkati Tuhan memagari, Tuhan menaungi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa untuk semua sidang jemaat ini Tuhan. Masing-masing kami punya pergumulan, dan Tuhan yang melawan pribadi lepas pribadi. Setiap rumah tangga, aku mohonkan kasih dari surga turun. Kasih dari surga turun. Kasih dari surga turun. Sehingga semua keluarga Tuhan pulihkan. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tangan Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan memenuhi. Mengalir, memenuhi. Mengalir lebih lagi, mengalir. Mengalir kasih dari hari ini Tuhan, bagi rumah tangga, suami-suami, istri-istri, anak-anak, dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. Kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami, mengalir. Mengalir kasih dari Bapa ini. Mengalir kasih dari tangan Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan memenuhi. Mengalir, memenuhi. Mengalir, memenuhi. Mengalir, memenuhi. Mengalir, memenuhi. Mengalir, memenuhi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya kasih dari surga sudah memenuhi setiap rumah tangga dalam umat-Mu ini. Bahkan memenuhi orang-orang yang melihat tayangan ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Dan kami siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.